Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali dengan Ibu mata kuliah Geometri Transformasi ya. Oke, pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi untuk menguatkan pada pemahaman materi ini. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang inverse transformasi ya. Nah, kalau inverse sebelum kita pelajari pun materi ini pasti sudah memahami inverse itu adalah lawan ataupun bayangan ya dari sebuah titik kalau kita berhubungan dengan sebuah pencerminan atau refleksi. Nah, pada gambar 5.3 berikut diketahui titik P ya. Titik P yaitu 5,-1. Kemudian kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Katakan itu adalah T dengan refleksi Y sama dengan 2. Maka hasil dari refleksi tersebut adalah ini 5,5 inverse-nya ya. Oke. Nah, RT kuadrat atau refleksi terhadap garis T atau Y sama dengan 2 direfleksikan kembali terhadap garis tersebut, hasilnya adalah identitas ya. Jadi kalau ditanya apa itu identitas, refleksi 2 kali dari sebuah titik tersebut. Nah, identitas dari titik P RTP 5,-1 ya, 5,-1 ini direfleksikan ini 5,5 tadi ya hasil refleksinya. Dia direfleksikan kembali ke identitas. Identitas itu kembali ke dirinya sendiri ya. Artinya ini tadi kita refleksikan bayangannya ini, kemudian kalau diminta tentukan bayangan dari 5,5 itu refleksinya identitasnya tetap kembali ke dirinya 5,-1. Nah, jadi ini hasil refleksinya P direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah 5,5. Oke. Selanjutnya dari uraian di atas kita simpulkan bahwa inverse transformasi adalah salah satu cara sederhana untuk menentukan koordinat bayangan hasil transformasi ya. Koordinat bayangan hasil transformasi atau disebut balikan dari transformasi. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Contoh soal yang pertama, perhatikan transformasi F dan G berikut. Nah, diberikan FP-nya ini X tambah 2, Y per 2. Ini FP ya. Dan GP ya, X kurang 2, 2Y. Nah, pertanyaannya apakah FG sama dengan GF ya? Sama dengan identitas dibalik. Apakah sama? Nah, kita ambil sembarang titik P, katakan titik itu adalah -1,3, ya boleh sembarang yang lain juga boleh kamu pilih. Nah, jadi kalau kita transformasikan FGP pertama ya, berarti fungsi F ditransformasikan terhadap GP. Kita selesaikan dulu GP-nya. GP tadi persamaan kita adalah X kurang 2, 2,2Y. Nah, gantikan X-nya dengan -1, Y-nya dengan 3. Jadi X kurang 2, X-nya tadi -1 kurang 2 sama dengan -3. Kemudian Y-nya ganti dengan 3. 2 kali 3, 6. Maka F kita -3,6. Ini F dalam kurung GP. GP-nya sudah dapat ini. Nah, selanjutnya -3,6 gantikan ke F, fungsi F-nya nih. X tambah 2, Y per 2. X-nya itu ganti dengan -3. Ini. Y-nya ganti dengan 6. Jadi -3 tambah 2, 6 per 2. Hasilnya -1,3. Ya. Itu untuk penyelesaian FGP. Nah, kemudian kita coba kembali GFP, kebalikannya. Tadi GP yang pertama kita selesaikan, yang kedua FP yang kita selesaikan ya. Berarti kita mulai dari FP yang ini. Ini ganti dengan X-nya dengan -1, Y-nya dengan 3. Jadinya -1 tambah 2, 3 per 2 ya. Jadi -1, 3 per 2. Ini yang FG. Selanjutnya gantikan 1,3 per 2 ke fungsi F-nya.
ya. Jadi tadi kan X kurang 2 ganti jadi 1 kurang 2, 2 kali 3/2. Jadi hasilnya min 1,3. Tadi juga min 1,3. Maka FG sama dengan GF sama dengan identitas, kembali ke asal. Cara gambar kita ilustrasikan seperti ini. Terbukti ya, hasilnya sama. Berarti FG sama dengan GF sama dengan I, terbukti. Oke. Teorema 5.1, suatu transformasi yang inversnya adalah transformatif sendiri dinamakan involusi. Ini penambahan saja ya. Oke, kita masuk contoh yang ke-2. Contoh 5.4. Misalkan T adalah sumbu X. Ingat kemarin refleksi yang sudah kita bahas ya. Ada refleksi terhadap sumbu X, ada refleksi terhadap sumbu Y, ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan K, dan seterusnya ya. Nah, yang pertama, tentukan titik D jika tadi T-nya sumbu X, Z-nya Y sama dengan X ya. Sedemikian hingga refleksi terhadap T sumbu X ya, refleksi terhadap Y sama dengan X, D menghasilkan 2,7. Berarti kita perlu mencari titik D-nya ini. Kalau direfleksikan terhadap titik tersebut, maka hasil refleksinya adalah 2,7. Ya. Nah, jadi karena yang A ini dicari adalah inverse-nya, maka kita lakukan pertama adalah nyatakan ini sebagai inverse ya. Kemudian robah si D tadi 2,7. Nah, karena ini inverse atau balikan, maka kita selesaikan dari depan dulu penyelesaiannya ya. Dari depan. Berarti kalau dari depan refleksi terhadap titik T. Titik T adalah sumbu X. Maka kita kembali ke pembahasan yang lalu, refleksi terhadap sumbu X. Apabila titiknya 2,7, kita perhatikan dulu refleksi terhadap sumbu X ya. Nih, refleksi terhadap sumbu X ya. Apabila dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka X, Y menjadi X, min Y. Y-nya dinegatifkan ya. Maka kalau kita ikuti konsep itu, jadi kita refleksikan 2,7 terhadap sumbu X. Maka tadi hasilnya adalah 2,-7 ya, terhadap X dulu. 2,-7 ya kan? Tadi kan 2,7 XY-nya. Kita refleksikan terhadap sumbu X menjadi 2,-7. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita refleksikan dengan sumbu X, kita refleksikan ke sumbu Z-nya. Z-nya itu adalah Y sama dengan X. Maka tadi 2,-7 kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Apa konsepnya kemarin? Sumbu Y sama dengan X. Maka balik. Ini Y-nya di depan, X-nya di belakang. Ya. Jadi tadi terhadap sumbu X adalah 2,-7, kita balik menjadi -7,2. Jadi refleksinya pertama terhadap sumbu X, kemudian yang kedua terhadap sumbu Y sama dengan X. Dapatlah titiknya -7,2. Jadi kalau kita ilustrasikan secara gambar seperti ini dia. Ya. Ini tadi titiknya 2,7 sini. Ya. Kita refleksikan terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya. Maka refleksinya adalah 2,-7 ya. Kemudian 2,-7 ini kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nih garis ini memotong. Maka dapat refleksinya adalah -7,2. Kita pakai pola rumus pun boleh. Tadi X, Y menjadi Y, X -7,2. Oke, jadi pahami ya. Contoh yang pertama. Yang kedua lah itu tadi ya. Kemudian selanjutnya contoh yang B-nya, pertanyaannya tadi RZ, RT, RZ atau refleksi terhadap sumbu Z Y sama dengan X tadi Z-nya ya. Refleksi terhadap X, kemudian komposisi refleksi kembali terhadap Y sama dengan X inverse sama dengan nilai awalnya. Itu pertanyaan di awal. Nah, untuk menjawab itu kita bisa katakan seperti ini dia. Nah, misalkan titiknya tadi, titik D tadi adalah 2,7 ya. Refleksinya 2,7. Pertama 2,7 ini refleksikan terhadap sumbu RZ dulu dikasih di sini ya. RZ tadi berarti sumbu Y sama dengan X ya.
Kalau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, balik angkanya 7,2. Oke, kemudian 7,2 refleksikan terhadap sumbu X. Di sini kan ada RT. Ya, RT itu tadi terhadap sumbu X. Kalau sumbu X, Y-nya dinegatifkan menjadi 7,-2. Nah, selanjutnya refleksikan kembali katanya terhadap sumbu Y. Maka balik kembali ini, -2,7. Maka titik D-nya adalah -2,7. Oke, dipahami ya. Yang B-nya ini ilustrasi gambarnya. Ya, dari pembahasan yang tadi. Oke. Kemudian yang bagian C. Jika T Y sama dengan 5, ya, garis T itu adalah Y sama dengan 5 dan RT RZ D sama dengan 7,-2, refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X 7,-1. Tentukan titik D. Nah, kita lakukan tuliskan dulu pertama inverse-nya. Ini RT RZ D inverse sama dengan RZ RT D. Nah, RZ RT ini ganti dengan D-nya tadi 7,-1 ya. Ini seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya 7,-1 ini kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 5 ya. Nah, kalau Y sama dengan 5, kembali ke konsep yang kita bahas sebelumnya. Itu Y sama dengan 5 menunjukkan kamu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Seperti ini dia. Maka kamu ambillah pola aksen atau bayangannya adalah X, 2K kurang Y. Nah, jadi kalau tadi di sini titik kita adalah 7,-1, 7-nya sebagai X, Y-nya sebagai -1 ya. Maka garis Y sama dengan 5 ini jadi K-nya 5. Maka kalau kita masukkan ke rumus tadi, X-nya berapa tadi? X-nya 7, Y-nya -1 ya. X-nya 7, berarti ke sini 7, 2 kali K-nya tadi 5 ya. 2 kali 5 10. 10 kurang Y-nya -1. 10 kurang -1, 10 tambah 1 jadinya. Jadi 11. Maka di sini jadi 7,11. Ini dia. Ya, 7,11. Maka 7,11 kita refleksikan kembali terhadap sumbu Y. RZ ini ya, RZ-nya. Maka balik 11,7. Oke. Secara ilustrasi gambar seperti ini dia. Ya, itu saja. Selanjutnya yang D dan E bisa dipahami sendiri. Demikian penjelasan singkat tentang inverse transformasi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.